Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi teman-teman kita di channel ABC. Ayo berbagi cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu bahasan yang sering dialami oleh pengguna sosial media pada akhir-akhir ini ya, yaitu tentang link-link seperti ini. Link-link yang kononnya adalah hadiah, kononnya adalah kupon dan lain sebagainya ya, hadiah ataupun ya apapun itu namanya, yang intinya adalah suatu iming-iming seperti itu. Pada bahasan ini kita akan mengetengahkan suatu bahasan, yaitu bagaimana kita menyikapi link-link seperti ini namun kita masih tetap dalam batasan waspada dan aman. Ya, jadi kita menyikapi, kita ingin tahu tapi kita tetap aman nih, nggak kejebak gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita bahas. Oke. Sebenarnya, jika teman-teman mendapat link-link seperti ini, ada dua pilihan teman-teman. Pilihan yang pertama adalah teman-teman 100% mengabaikan. Dalam artian, jika ada link seperti ini, teman-teman sama sekali tidak membuka, langsung dihapus. Nah, itu yang disebut 100% mengabaikan. Teman-teman sama sekali tidak mempedulikan gitu ya. Itu aman, tingkat aman yang paling aman ya. Pilihan yang kedua adalah teman-teman cari tahu ini link dari mana, ini isinya apa ya, penasaran ya. Jadi kita penasaran ini linknya apa isinya, ini dari mana, ini benar apa enggak, dan lain sebagainya. Kita penasaran. Nah, bagi teman-teman tipikal yang nomor 2 tadi yang penasaran, video kali ini cocok untuk teman-teman simak dari awal sampai akhir. Tipe-tipe ini untuk kita pelototi bersama-sama, untuk kita jadikan bahan pembelajaran kita ya, pembelajaran kita. Oke, setelah kita tahu ada dua pilihan jika mendapatkan seperti ini, maka bagi teman-teman yang berkategori pilihan kedua tetap ingin tahu tapi tetap ingin waspada seperti itu, inilah video yang cocok untuk teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke cara penyikapannya yang benar itu seperti apa, kita akan menanamkan dulu pengertian dasarnya biar kita sama-sama punya pemahaman yang sama tentang ini semua. Oke, yang pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu link phishing. Link phishing itu adalah link yang dia mengarahkan kita pada suatu web, pada suatu situs, suatu laman yang tidak pada resminya, yang tidak pada semestinya, ataupun yang tidak aslinya, seperti itu. Tujuannya apa? Kenapa ada orang membuat seperti itu? Tujuannya itu secara garis besarnya itu ada 4, yaitu untuk mencuri data, yang kedua adalah menyebar virus, yang ketiga adalah melacak IP address ataupun melacak alamat IP gitu ya. Kemudian yang keempatnya yaitu penipuan materi. Yang disasar kebanyakannya adalah uang gitu kan. Oke, dari link, pengertian link phishing sudah, kemudian tujuan sudah, kita masuk ke struktur link. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit kita menambah wawasan ya. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Kita akan mengetahui struktur link itu apa saja. Pada standarnya link itu akan mempunyai 5 bagian ya, penyusun ya. Jadi dia tersusun dari 5 bagian. Ini link, namanya link standar ya. Link pada umumnya seperti ini. Ini sebagai contoh yang saya taruh di sini adalah link dari blog saya, blog pribadi saya. Teman-teman bisa cek ya di alamat tersebut. Yang pertama, kita ketahui dulu kita kenal dulu dengan namanya protokol. Yang HTTPS ini adalah disebut protokol. Protokol itu sendiri ada 2 macam teman-teman. Ada yang dia sudah memakai S seperti ini, ada juga yang belum. Maksudnya apa? Maksudnya jika dia HTTPS-nya itu pakai S, berarti dia sudah menggunakan fitur-fitur SSL enkripsi, yang artinya dia setingkat lebih aman, dia punya pengamanan. Sedangkan yang tidak, misal seperti ini, dia hanya HTTP saja, dia belum menggunakan fitur SSL gitu. Jadi dia tidak punya enkripsi keamanan. Kemudian yang berikutnya adalah www, ini adalah penghubung ke server. Yang berikutnya adalah yang klik ABC. Ini adalah nama web, nama blog gitu ya. Ini adalah nama unik dari suatu situs. Nama unik dari suatu situs yang kemudian akan disambungkan dengan suatu domain. Ini domainnya. .xyz ini adalah domain. Oke, disebut domain. Domain ini ada 2 macam, domain berbayar dan domain gratisan. Yang berbayar itu banyak contohnya, misalnya .com, .net, .go.id, .co.id, .my, .online dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang ini kemudian yang bawah yang setelahnya domain itu namanya nama halaman. Ciri-ciri phishing. 1.
nama web tipe. Contohnya facebook.com. Ini yang tipe yang KW-nya ini ya, yang tipe-tipenya ini ya. Ini yang tipe-tipenya. Kalau yang aslinya yang ini, yang aslinya yang ini. Saya pernah mengunjungi yang ini, dan tampilannya itu mirip-mirip banget dengan Facebook yang asli. Cuman bedanya memang URL-nya aja ini yang beda. Dari tampilannya, dari warna-warnanya, dia mirip sekali dengan yang asli. Namun mungkin sudah banyak yang repot ya, yang melaporkan, jadi ini sudah mati sekarang linknya. Kemudian yang kedua adalah protokol tidak aman. Jika teman-teman mempunyai link, menemui link yang dia tidak pakai HTTPS, dia tanpa S, itu berarti protokolnya tidak aman. Dia belum pakai SSL. Namun tidak semua yang tanpa yang tanpa S itu berarti phishing, itu enggak juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah domain gratis. Domain gratis ini misalnya blogspot.com, wordpress.com itu. Jika teman-teman punya link, menjumpai suatu link, kemudian link itu belakangnya adalah blogspot.com, itu artinya link tersebut atau web tersebut, blog tersebut, situs tersebut menggunakan domain gratis dari blogger. Kemudian yang keempat yaitu tampilan web. Tampilan web ini biasanya web phishing itu dia ada dua macam. Pertama, tampilannya mirip dengan aslinya, atau kalau tidak justru tampilannya itu seadanya. Sangat-sangat seadanya gitu, tidak mencerminkan sama sekali aslinya. Oke, setelah kita memahami 4 poin yang perlu kita samakan persepsi kita ya tentang link phishing, tujuan phishing, struktur link, kemudian ciri phishing, itu kita masuk cara penyikapannya ya. Cara menyikapinya seperti apa? Kita masuk ke linknya. Oke, kembali ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini linknya. Ini link ini dari tampilannya itu linknya ini sudah dipendekkan. Jadi kita tidak tahu domainnya apa ya. Kita perlu cari tahu. Kalau tadi di ciri-ciri link phishing tadi ada yang namanya ini ya. Maaf, saya tampilkan dulu. Ini ya. Ciri-ciri link phishing tadi kan ciri yang ketiga ini ya, domain gratis. Oke. Kemudian namanya. Kalau dari segi nama ini saya taruh di bawahnya. Dari segi nama, ini yang poin 2. Kita bandingkan yang ini ya teman-teman ya. Dari segi nama. Nama web ini sudah banyak, nama web ini kita nggak tahu. Karena dia sudah memendekkan ya. Dia memakai bitly ya untuk memendekkan. Kemudian protokol, kita juga belum tahu apakah protokolnya aman atau tidak. Domainnya gratis atau tidak, tampilannya bagaimana. Nah, ya, ini yang akan kita tes. 4 poin ini akan kita tes pada link ini. Oke, caranya pertama adalah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran dengan link seperti ini, silahkan disimak ya. Disalin dulu. Setelah disalin linknya, ini saya kecilkan. Setelah linknya disalin, teman-teman pergi ke browser. Di sini saya akan memakai browser Chrome. Ini poin pentingnya. Saat teman-teman sudah masuk di Chrome seperti ini, teman-teman jangan langsung memasukkan di tab sini, jangan. Nah, teman-teman jangan langsung memasukkan di sini ataupun di sini ya. Di sini jangan langsung dipastikan, tidak. Tapi teman-teman kembali dulu, ditekan yang segitiga sini tadi ya, kembali, terus muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman klik titik 3. Titik 3 itu setelah titik 3 muncul, teman-teman klik tab samaran baru. Dari tab samaran baru ini, setelah terbuka, baru teman-teman silahkan dipastikan link yang teman-teman copy tadi, yang bit.ly WhatsApp tadi. Setelah di copy, tunggu apa yang terjadi. Oke. Nah, ingat ya teman-teman ya, garis besarnya ya. Kalau teman-teman ingin menguji suatu link, kita penasaran terhadap suatu link, kita ingin tahu terhadap suatu link yang kita masih ragu-ragu, itu caranya adalah teman-teman pastikan dia di mode samaran. Jangan langsung di Google yang kita login ya. Bukan, tapi dari sini. Kita pastikan itu di mode samaran. Kalau sudah seperti ini, silahkan dilihat, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat, maaf saya kepencet. Bisa lihat tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan cek tadi ya, apakah ini pakai domain gratis, apakah ini aman. Oke, dari sisi protokol sekarang. Kita cek dari protokolnya. Dari sisi protokol ini dia aman ya. Dengan ditandai dengan ada gembok di sini, berarti dia secara protokol dia aman. Ada SSL di situ ya. Kemudian kita mau lihat ini kan, mau lihat domainnya.
tertera di sini di atas ini adalah blogspot.com, berarti ini domainnya. Namun bagi yang teman-teman kurang yakin bisa dilihat juga di titik 3 ini, diklik. Kemudian teman-teman klik ke informasi yang ini ya, yang logo ada lingkaran itu, diklik. Setelah itu teman-teman baca ini, lihat di sebelah paling atas ini. Oke, jadi inilah alamat yang aslinya. Dia blogspot.com. Jadi tadi mereka tuh membitli itu untuk menghilangkan blogspot.com-nya saja, biar nggak ketahuan, nggak ketara banget kalau dia pakai domain gratis. Ya, jadi cara logikanya itu mereka yang tipu-tipu itu dia sangat-sangat menerapkan prinsip ekonomis secara brutal gitu ya. Dia mengharapkan pengeluaran yang sedikit mungkin, seminim-minim mungkin dengan harapan meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi dia tidak mau sewa domain, tidak mau sewa hosting, jadi dia pakai gratisan. Setelah pakai gratisan mereka malu mengakui pakai gratisan, dia tutup dengan Bitly gitu ya. Tapi kita tahu caranya bagaimana untuk melacak alamat ini sebenarnya, yaitu dia sebenarnya pakai Blogspot. Oke, secara koneksi HTTPS-nya tadi aman ya. Artinya apa? Artinya ketika kita melayari ini, di sini kita aman. Sepanjang kita masih di sini kita aman, tidak kemana-mana kita ya. Kita nggak mengklik apapun yang ada di sini. Stop di sini dok. Stop di sini dok, kita aman. Oke. Kemudian yang mau kita tes adalah visualnya tadi ya, yang cirinya tadi ya. Kita mau poinkan cirinya. Ini ya, ini aman, memang aman, tapi domainnya gratis. Ya, jadi sudah ada warningnya. Kita sudah waspada di domain gratisnya. Namanya Typo, jelas ya. Kemudian tampilan web. Tampilan webnya ini tampilan web yang sangat-sangat tidak mengindahkan kesehatan mata ya. Ini merusak kesehatan mata. Kemudian kalau ada teman-teman tanya, kalau kita sudah sampai di sini kita mau ngapain? Ini apakah kita sudah sampai apakah kita sudah termasuk korban phishing gitu? Belum ya. Kita sampai sini belum. Kita baru pada tahap mau masuk ke situ gitu ya. Pintunya di mana? Pintunya di sini. Pintu masuk ke phishingnya itu di sini ya. Tadi di pesan yang tertera tadi, saya menang di hadiah ini ya. Ini jadi ini. Jadi kolonnya ini adalah dari PT WhatsApp. Lihat ini ya. Pemenang oleh tim dari PT WhatsApp ya. Hadiah mobil akan diantar langsung ke alamat pemenang oleh tim pengantar hadiah PT WhatsApp dengan pembayaran dulu nih uang muka, katanya untuk administrasi sebesar 2,750 gitu kan. Kemudian kalau hadiah untuk yang pemenang kedua, dia dapat hadiah uang 175 juta, tapi kita harus membayar administrasi 350. Kalau selama kita cuma di sini tok, kita nggak kemana-mana, kita nggak masuk kemanapun, kita masih aman. Ini tadi kan di atas tadi kan ada gemboknya kan. Kalau di sini saja kita aman. Cuman yang tidak amannya adalah ketika kita mengklik ini. Kita coba ya teman-teman ya. Kita klik yang ini, kita klik ini, kita masuk. Dia akan menuju ke WhatsApp ini ya. Lihat yang atas. Dia menuju ke suatu WhatsApp dan chat dengan nomor ini. Ya, nomor ini. Ini nomor siapa? Ya. Biasanya sudah tidak aktif ya nomornya ya, karena nomornya sekali pakai buang, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita akan dihadapkan pada suatu notifikasi seperti ini. Keluar dari mode samaran gitu kan, ditanya kita. Situs ini akan membagikan informasi dengan aplikasi di luar mode samaran. Nah, artinya apa? Artinya begitu kita klik tadi tombol WA tadi, kita akan dibawa lagi ke suatu tempat gitu ya. Kita akan dibawa lagi ke suatu tempat, yaitu ke chat ini. Namun chat ini bisa kita tuju kalau kita tidak di mode samaran. Ya. Itulah kenapa kita perlu memfungsikan mode samaran itu sewaktu kita akan mengecek ataupun menganalisa suatu link. Inilah fungsinya. Tanpa mode samaran, kita langsung akan menuju di sini tadi. Lalu apa celakanya kalau kita langsung menuju ke situ, kita nggak ngechat, nggak apa-apa. Ya, perlu teman-teman ketahui kalau bisa jadi dia, si pembuat phishing itu sudah memasang namanya pixel ya, kayak radar gitu, di WA-nya, di nomor-nomor WA-nya. Jadi
nomor kita yang mengklik ke situ. Kan kalau kita chat, kalau kita klik gitu, kalau kita mau chat ke orang itu kan posisi kita sudah di WA kan, iya kan? Posisi kita itu sudah masuk ke WA kita, maksudnya ke WA kita. Taruhlah kita mau WA sama si A. Otomatis kita buka WA kita kan ya. Nah, WA kita itu yang kita kebuka itu yang kita nggak bagi si orang tadi, bagi si orang si penyebar phishingnya. Kalau dia menggunakan sistem pixel, ini sejenis dengan kayak apa ya, kayak perekam gitu, radar perekam. Nomor kita itu sudah terekam di sana. Kita padahal nggak ngapa-ngapain, cuma ngeklik doang. Tapi dia tahu siapa yang ngeklik, nomor mana yang ngeklik, dia tahu. Kemudian dia bisa akan memerangkap kita di lain waktu dengan mungkin dengan gaya-gaya yang beda, modus-modus yang beda seperti itu. Meskipun kita sudah waspada, tapi kalau terus-terusan seperti itu akan merepotkan, itu mengganggu privasi kita kan. Tahu-tahu dapat SMS, tahu-tahu dapat WA gitu dari situs yang nggak jelas, itu kan merisaukan. Kemudian yang ini adalah kita ada dua pilihan, tinggal atau keluar. Kalau tinggal ini maksudnya kita tetap tinggal di mode samaran, kalau keluar ini maksudnya kita keluar dari mode samaran dan kita akan terhubung dengan chat ini. Oke. Bahayanya tadi ketika kita chat dengan yang ini tadi, meskipun kita nggak menuliskan apa-apa, kalau dia ini memasang suatu pixel radar rekam, itu kita akan sudah terekam di situ. Itu suatu waktu kita bisa akan dihubungi lagi, maksudnya dihubungi bukan halo mbak, halo mas, ini dari sini, bukan seperti itu juga, tapi dia ada modus lainnya, tapi nomor kita sudah jadi target list mereka. Seperti itu. Karena saya tidak berniat, juga tidak minat untuk menghubungi nomor ini, jadi tetap saya pilih tinggal di mode samaran. Itu sedikit gambaran, jadi alur suatu link phishing itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih di sini, teman-teman aman. Kita belum kemana-mana, kita masih di halaman-halamannya gitu. Gitu teman-teman. Semoga dapat memberi gambaran ya tentang link phishing. Jadi teman-teman lain kali kalau teman-teman mendapat suatu link yang dia rasa-rasanya aneh, teman-teman bisa memeriksanya sendiri. Oh ya, satu lagi teman-teman, kita masuk ke ini dulu ya. Ini di sini di keterangannya penyebar hadiah mana tadi? Ini kayak di keterangannya ini ya. Ini mengatasnamakan PT WhatsApp INC ya, PT WhatsApp. Intinya dia mengatasnamakan WhatsApp yang membagi-bagi hadiah berupa 175, berupa mobil, dan lain sebagainya. Jadi modusnya memang seperti itu teman-teman. Siapa sih hari gini yang tidak kenal dengan aplikasi WhatsApp ini? Ya, bisa dipastikan dari anak-anak hingga orang tua kenal dengan aplikasi WhatsApp ini. Jadi cara bermainnya mereka yang nyebar link phishing itu adalah dia akan menyerupai suatu institusi ataupun nama-nama besar yang banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, WhatsApp, BRI itu ya, Danamon, kemudian dapat Shopee, ada lagi yang kemarin ada yang Gojek itu ada ya, tipu-tipuan Gojek itu ada. Ya, dia akan menyamar menjadi nama-nama besar seperti itu dengan tujuan, dengan harapan orang itu akan percaya itu dari WhatsApp-nya, itu dari PT X-nya, itu dari PT Z-nya gitu. Ya secara logika orang itu akan menyamar menjadi suatu instansi tentu yang dia bernama, ya kan. Kalau dia menyamar menjadi instansi yang tidak dikenal orang, buat apa? Orang calon korban mereka itu nggak akan tertarik, nggak akan mempedulikan gitu kan. Kalau dia menyamar dengan nama besar, wah dari BRI nih, wah dari WhatsApp nih, gitu, dari Facebook nih, gitu kan. Iya. Orang akan setidaknya orang akan memperhatikan gitu, terlepas dia kemudian akan action atau tidak, tapi sekurang-kurangnya mereka akan menaruh perhatian pada nama-nama besar itu gitu. Itu mengapa mereka akan mencatat nama-nama besar. Itulah sebabnya, itulah alasannya mengapa para penyebar phishing ini selalu berlindung dari nama-nama besar suatu instansi seperti itu. Tujuannya adalah mencari perhatian dulu, mencari perhatian ya. Langkah awalnya tuh mereka ingin cari perhatian dari calon-calon target mereka. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat selalu waspada dengan banyaknya link-link yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Penjelasan dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata,
Mohon maaf, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.